Ian menggeliat saat merasakan sinar matahari pagi menyapa indera penglihatannya. Ian merasa tubuhnya sulit bergerak. Dia melihat ke bawah, ternyata Theo tertidur di atas perutnya. Kepala Fredo berada semalaman di sana. Ian tersenyum dan menyentuh rambut hitam yang berantakan itu. Theo terlihat kedulala. Ian meregangkan ototnya. Dia meringis karena sekujur tubuhnya terasa nyeri, tapi dia harus berangkat ke kantor sekarang. Ian melihat ponselnya sudah pukul 8 pagi. Ian pernah saat ponselnya dimainkan oleh Taeyong dan Fredo mengernyit saat melihat banyak email masuk dari Jimin. Taeyong juga membuka isi chat Ian dan melihat ada nama Jimin di sana. Fredo sering mengirim pesan kepada ataupun menelpon ke situ, sering janjian bertemu di luar dan makan bersama. Taeyong merasa kesal dan melepaskan ponsel Ian di tas ranjang. Ian melihat raut wajah Taeyong berubah. Taeyong, ada apa? Apa yang salah? Sejauh mana hubunganmu dengan Jimin saat aku tidak ada? Ian mengangguk dan menyentuh rambut Taeyong pelan. Aku hanya tertarik padamu, jangan khawatir. Sekarang minggir. Dulu aku pulang, Tae. Ian sudah mengubah posisinya menjadi duduk. Nama Taeyong tidak bergeming. Saat ini kepala pria itu sudah berada di paha Ian. Taeyong, aku harus berangkat ke kantor. Tidak usah masuk kantor hari ini, ucap Taeyong sambil memeluk pinggang Ian dan mencup kulit baru gadis itu. Membuat Ian geli. Ian menghela nafas kasar. Dia benar-benar menahannya. Lagi pula dia merasa lelah saat ini. Sebaiknya tidak usah masuk saja. Ian kembali berbaring dan meraih ponselnya untuk menghubungi Stella. Taeyong langsung menindih Ian dan kepala yang diceruk leher gadis itu. Sejujurnya dia masih sangat semangat. Halo Stella, hari ini aku tak bisa masuk. Jadi untuk meeting dan rapat kau bisa menggantikanku sebentar. Bella nona, tapi kenapa anda tak masuk? Ian telah lihat aku sedang sakit dan tidak enak badan. Ian membulatkan matanya. Tidak usah, aku hanya sakit ringan saja. Sebaiknya kalian tetap di kantor. Bella bercantik, cepat sembuh ya. Terima kasih. Ian memukul tangan nakal Taeyong yang perlahan turun dan nakal, sedangkan Taeyong terkekeh pelan dan mulai maju. Ian membuat mata gadis itu terpejam. Stella menang sebelah saat melihat Eugene baru saja tiba, tapi sudah meledeknya lebih dulu. Pria itu keterlaluan. Siapa juga yang berharap dia menelponku barusan? Eugene baru sadar. Dia melihat ke arah ruangan pintu kaca itu. Apakah pria tidak masuk hari ini? Stella menggeleng. Tidak, dia baru menghubungi, katanya sedang tidak sehat. Lalu wajah Eugene berubah menjadi khawatir. Jadi maksudmu dia sakit? Apa, kau mau ikut juga? Belajar hanya sakit ringan, kenapa kau harus menemuinya?
Yang ada dia tambah sakit melihat wajahmu. Yunjin membisikkanmu dan mendekati wajah Stella. Hal itu membuat mata Stella bergerak gelisah menghindari tatapan Yunjin. Bukan urusanmu, jadi terserahku, ucap Yunjin tepat di depan wajah Stella. Yunjin tak tahu sejak tadi gadis itu mati-matian menahan nafasnya. Stella membuang mukanya, dasar pemalas, cepat kerjakan. Jadi mencari alasan untuk balas kerja atau kulaporkan pada prestir. Setelah membalikan tubuhnya dan mengibaskan rambutnya lagi-lagi mengenai Yunjin, prestir memejamkan matanya sabar. Stella menetalkan degup jantungnya yang menggila. Saat ini Stella terus melangkah ke depan menuju mejanya dengan tergesa, entah itu setengah sial hari ini hingga hilangnya terinjak. Stella buka matanya, nafasnya sudah terhenti saat melihat wajah Yunjin tepat depan wajahnya. Iris mata mereka sedang berhadapan. Sial, kenapa di saat seperti ini dia harus menyadari Yunjin tampan. Yunjin juga fokus ke wajah Stella dan mata sipit yang terlihat imut itu. Stella merasa kesadarannya kembali, langsung berdiri dan merapikan rambutnya. Dia benar-benar tidak pulang dari tempat Taeyong. Dia seharian bersama pria itu yang tidak lepas dari ranjang. Seharian mereka bercerita apa yang terjadi di saat Yen 5 tahun terpisah, dan Yen mendengar semua cerita tentang keluarga Taeyong. Hal itu cukup membuatnya ternganga, dan Yen akhirnya paham kenapa Taeyong sangat tertutup. Jadi hubungan kita tak boleh diumbar. Taeyong tersenyum. Yen menyentuh rambut Yen pelan. Saat ini gadis itu sedang tidur di atas pangkuannya. Taeyong mengangguk. Untuk saat ini di luar sebaiknya mengenalku sebagai Taeyong. Taeyong tersenyum dan mencubit ujung hidung Yen pelan. Tapi kita akan sering bertemu. Ingat, walaupun tidak diketahui orang lain, aku bisa memantaumu. Jadi jangan macam-macam. Sulit sekali punya pacar terlalu sempurna jadi seperti ini. Aku menyukai Taeyong versi sederhana sebagai pelukis dan permain gitar. Yen merasa dia sangat bahagia sekarang. Ia sudah mengenakan pakaian dan coatnya, namun Taeyong masih setia memeluknya erat dari belakang. Sholat tak ingin ditinggal, bahkan tangan Taeyong berusaha membuka kunci mantel hitam Yen. Taeyong sayang, aku harus pulang. Sejak tadi kau menahanku terus di sini. Taeyong meletakkan dagunya di pundak sempit Yen. Dia menatap ke arah cermin besar. Yen menyentuh rambut hitam Taeyong saat melihat wajah pria itu berubah menjadi menggemaskan. Yen menjamkan matanya saat tangan Taeyong merambat. Kedua sudah tertutup oleh pakaian dan kaut itu. Yen sangat mudah terpancing jika Taeyong dan yang memancingnya. Kemudian pria itu kembali
menyampaikan dengan suara berat itu sungguh menggetarkan jiwa. Dia merasa Theo membalas apa yang diinginkannya sebelum mengucapkan kata cinta. Bahkan dalam seharian ini sudah tak terhitung berapa kali Theo mengatakan hal itu. Theo mengantarkan Ian sampai di depan pintu apartemennya. Tangan mereka masih saling bergenggaman satu sama lain. Ian tersenyum. Sampai kapan kau terus menggenggam tanganku? Ian tersenyum, pipinya tak berhenti meronak karena perlakuan Theo seharian. Theo menekan tombol liftnya. Mereka menaiki lift untuk menuju lantai bawah. Tangan mereka masih saling bergandengan. Pintu lift terbuka. Baik Theo ataupun Ian terkejut saat melihat Jimin berada di depan mereka. Ian langsung menarik tangannya dari genggaman Theo. Jimin sempat melihat hal itu dan tersenyum sinis, sedangkan Theo menatap dingin pria itu. Ucap Jimin sambil menatap ke arah Taeyong yang merasa hawa sekitar mulai memanas. Ditambah tatapan Taeyong ke arah Jimin tidak bersahabat. Tentu saja, baiklah, saya permisi dulu, silakan melanjutkan pembicaraan kalian. Dia langsung keluar dari lift dan melangkah menuju basement sendirian. Jimin tersenyum sinis dan masuk ke dalam lift. Tak dasar apa dia milikmu, kalian belum memiliki ikatan apapun. Atau merebut milik orang lain sudah menjadi kebiasaanmu. Tangan Jimin mengepal erat mendengarkan ucapan Taeyong. Gadis itu akan menjadi titik kelemahanmu. Jika kau bersamanya, apa pasti akan. Dia tidak memiliki hak. Aku tidak takut kau datang untuk uang, bukan? Sebaiknya pulang dan tidak perlu berkunjung ke rumahku, karena aku tak membiarkan anak yang kotor masuk ke dalam rumah yang tidak pantas untuknya. Ia masuk ke kantor dengan wajah segar dan ceria. Bahkan dia membalas sapa beberapa karyawan dengan senyuman yang lebar. Beban hidupnya seolah berkurang saat bertemu kembali dengan belahan jiwanya, yaitu Taeyong. Ian melangkah menuju ruangannya. Dia melihat Yunjin dan Stella yang melihat ke arahnya dengan pandangan yang renyit heran. Ian kemudian tersenyum lebar. Astaga, Yunjin, Stella, kalian tidak usah memeriksa laporan hari ini. Stella dan Yunjin sedang melirik mereka bingung dengan tingkah laku presidirnya yang aneh hari ini. Tentu saja, Stella berteriak kegirangan. Dia sudah membayangkan tas Hermes keluaran terbaru. Sepertinya dia bisa membeli tanpa cicilan kali ini. Ya, presiden yang terbaik. Yunjin, apa kau tidak senang? Stella melihat ke arah pria itu yang hanya duduk santai sejak tadi, tak kegirangan sepertinya. Aku tidak tahu harus menggunakan lipatan uang untuk apa, jadi kenapa harus terlalu senang? Stella menghela nafas kasar. Tidak pakai pakaian seksi kan? Coba pap, sekarang aku harus memeriksa kekasihku memakai pakaian yang benar. Ia tersenyum ria dan mengatakan kakinya kecil. Rasa punya pacar begitu indah. Ian menyentuh pipinya yang hangat. Sekarang Ian mengeluarkan cermin dan merapikan rambutnya sedikit.
dia harus memberikan selfie terbaik untuk kekasihnya. Hyunjin mengenai jadi seperti itu jika jatuh cinta. Stella menoleh. Jelas kau kan jomblo, aku makanya tidak tahu. Hyunjin menoleh ke arah Stella lalu mendeci. Setidaknya aku punya teman kencan, sedangkan kau. Jadi kau main aku. Kau tahu selama ini aku hanya sibuk di kantor. Jika sekali itu terpesona, maka semua wanita akan pingsan. Jawab Hyunjin sambil memasang wajah sok tampannya membuat Stella mengernyit. Ya tentu saja, kau pikir mau kemana lagi? Kenapa memangnya? Tidak ada, aku juga mau pulang. Ya sudah, ayo, aku akan mentraktirmu kopi karena membantu membuat laporan Tempo lalu. Jawab Stella mengambil tas. Wow, hanya segelas kopi, bukankah itu terlalu murah? Bagaimana dengan makan siang saja? Jawab Hyunjin sambil menopang dagunya. Dasar pemalas, aku traktir kopi, jika tidak mau